hewan ketabrak truk jago. Tentu kita diskusi hanya ayam jago, karena kalau ayam kecil kan gak eman, kelepek-kelepek meh mati. Cara pikirannya sampean ini yang anak-anak Fathul Wahab itu boleh disembelih apa enggak? Tanpa disembelih pun pasti 1 menit lagi mati atau setengah menit lagi mati, karena dia kejat-kejat hanya prosedur kematian, memang syaratnya harus kejat-kejat. Tapi kan dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah. Kalau kamu pas musyawarah Fathul Wahab itu disembelih halal apa haram? Tidak, sampean jawab saja, nggak usah sungkan, nggak usah jawab aja. Ini ada Gus Makmun, ada Gus Wahim, halal apa haram? Cara pikirannya Syekh Zakaria Al-Ansori, bajuri itu haram karena dia tidak punya hayatun mustaqirrah. Oke, haram. Karena yang dikatakan penyembelian adalah menghilangkan nyawa karena penyembelian, sementara ini tanpa disembelih sudah mati. Tapi pertanyaannya gini, tapi nanti kalau disisir dari bab tabdzir, masa kewan jago larang mubadzir? Maka menurut mazhab Imam Malik, pokoknya keceluk di nyawa, angger keceluk di nyawa disembelih ya halal karena jenenge nyembelih hewan yang masih hidup, senajan tau wis kejet. Kamu milih mazhab Maliki apa Syafi'i? Ini ayam jago loh, bukan ayam kecil. Karena kalau yang kecil kan ikhlas. Itu kan seperti kepiting, banyak kiai ngaramkan kepiting. Yang keberatan banyak karena kepiting besar. Tapi ketika yuyu diharamkan nggak apa-apa, kecil saja. Padahal ilatul hukmi sama. Kira-kira kepiting sama yuyu, tahu sama yuyu? Itu kehidupannya sama nggak? Gaya hidupnya sama apa enggak? Sama. Tapi ketika kepiting itu ada perdebatan. Yang setuju halal banyak karena iman rasanya. Tapi ketika yuyu dikatakan haram, ada nggak yang protes? Tidak ada. Ikhlas semua kayak gitu. Ini ahli fikih apa ahli nafsu gitu. Jadi apa debat itu akhirnya nggak mungkin. Makanya Allah mengajari kita apa? Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Katakan manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk wujud yang dulu tidak ada. Sekarang banyak enggak orang yang sudah kaya sebelum Pak Jokowi jadi presiden, sebelum Pak SBY jadi presiden, sebelum Pak Karno jadi presiden? Banyak enggak yang sudah kaya sebelum? Banyak kan? Artinya yang mengkayakan itu presiden Pak Allah. Sekarang kamu miskin, kamu nggak bisa nyalahkan Pak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi presiden kamu sudah miskin. Ya, artinya yang memiskinkan itu presiden apa takdir? Takdir. Makanya wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu adhaka wa abka wa annahu amata wa ahya wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Jadi kita miskin ya karena kehendak Allah, kita kaya kan semua itu karena Allah. Tapi kita terjebak hukum modern. Nak presiden iki sejahtera, anak iki ora. Mbak Mun tahu ngutus santri, ya iku beli tanah. Ini kisah nyata betul. Ya iku tuku tanah. Singkat cerita ngongkon santri mlebu candal. Cung tukokno materai. Santri iki candal, makhluk materai ora tau krungu. Mungkin ya anak yang melarat terus mbak yang melarat terus pokoknya melarat, anak yang melarat terus dia melarat. Akhirnya teko ning ngarepe wong akeh ya, ning ngarepe catat tanah iki yo BPPN yo penyatatan. Teko mau go baterai. Oh, foto nih, baterai mas. Pertama bangun kayak dukun, sesungguh. Cungkue tahu kerungu nek duwe ana materai, mboten. Jawe sate, mboten nate, Mbak. Yo materai iku ngene iki terus dienggo ngene, mboten nate, Mbak. Kula mboten nate dibahas tanah. Tapi semangatnya nurut. Krungu materai langsung melayu tuku baterai. Jajal cara pangeran kira-kira ganjar atau orang? Mesti ganjar. Semangatnya melayu. Ketika ada satu kampung yang orangnya tidak sampai 40 dan mereka ingin Jumatan, menurut kamu itu harus Jumatan? Apa boleh Jumatan? Apa harus duhur? Apa ya Jumatan ya duhur? Masyarakat gak mau biasanya. Tidak harus Jumatan, boleh tidak Jumatan? Apa harus duhur? Apa nggak perlu ada hukumnya? Ben karepmu. Nah, di kitab-kitab I'anatul Thalibin, Sayyid Abi Bakar Sato, itu beliau ngendikan kamu harus tetap Jumatan meskipun jumlahnya belum 40. Karena apa? Madharat tarkil Jum'ah itu lebih ngeri ketimbang mensyaratkan 40 yang asal usul dalilnya itu tidak jelas. Imam Ahmad bin Hanbal kalau ditanya apakah Jumatan harus 40, itu ghadiban sadidan, marah besar. Lam yarid fil adat nasun, nggak ada dalam adat Jumat dan nas. Imam Syafi'i itu hanya asumsi, biasanya wong 40 mesti ono waline.
Tapi potongan-potongan gini meskipun sebanyak ini kan enggak, sampean menjamin enggak kalau ada 200 orang ada walinya di sini? Dulu itu 40 orang pasti ada walinya, sekarang buat 1000 enggak ada jaminan. Kalau terangno nggih hukum dasar haji. Atas haji niku wajib bagi yang mampu. Nah, kepen mboten wajib, sampean fakir mawon. Itu cara menggugurkan kewajiban apa? Haji. Salat itu wajib, kecuali kanggo wong edan. Nak kepengen ra wajib. Coba terkulo sing muni. Niku provokator sing muni niku. Bener nggih? Bener betul mboten guyon gitu. Nah, niki yang kula niku sering kampanye nggih. Mumpun wonten 5 tahun terakhir kula sering kampanye. Indonesia pun sae banyak orang meninggal dihajikan. Tapi yang masih keliru itu sebetulnya ketika sudah stroke yang secara lahir tidak sembuh lagi itu sudah harus dihajikan. Pentingnya apa? Hidup itu ikut menentukan. Misalnya Zaid itu pun stroke tapi masih eling nak duwe Innova di Tegal, duwe macam-macam. Kan dia ikut memutuskan sebagian hartanya untuk nawa haji. Dan itu zaman Nabi disebut Hajjul Ma'dud. Jadi haji di Indonesia kan namun wonten haji amanah, pengganti orang meninggal. Sebetulnya ada haji lagi, haji niabah, pengganti orang hidup yang sudah udzur. Paham ya? Jadi kalau waca tekipun teng kitab Minhajul Thalibin hanya merupakan tek hukum. Kemudian kalau waca teng kitab Muhadzab gak guyon nih Bang. Teng kitab Muhadzab sak takbir kula niku iki lho Bang delok niki ku takbir beberapa versi tentang Hajjul Ma'dud. Niki mboten jimat nih, napa? Mboten haikal nih, napa? Terus begini ya. Pertama itu tentang orang meninggal. Orang meninggal harus dihajikan. Niku riwayate niku hadis Buraidah. Hadis Buraidah itu ada lelaki sowan Nabi, ya Rasulullah, bapak saya sudah meninggal. Ada yang riwayat ibu saya sudah meninggal, belum sempat haji. Apa perlu saya hajikan? Jawab Nabi, harus kamu nopo hajikan. Atau kamu memegang perempuan. Allah kan hanya cerita kamu, maka yang batal ya pemegangnya, bukan yang dipegang. Misalnya gini, saya bilang kamu, "Ken kowe aja ngambung cawe wedok ayu." Ketika Ruhin ngambung, sing dosa sing ngambung apa sing diambung? Sing ngambung. Di mana-mana pelaku itu yang kena hukum. Sing diambung kan gak dosa, musibah kan? Wong diambung Ruhin ku isin lho. Tapi kita sudah kadung Syafi'i, objeknya dibatalkan, subjeknya dibatalkan. Pikiran Imam Syafi'i ingin wong diambung Ruhin, iku regane jatuh gak? Kira-kira mesra. Cocok ra cocok tetap jatuh. Artinya objek itu tetap kena efek. Ya oke coba yang ngelek kan. Misalnya terus kue diambung wong Pakistan wayu. Terus gak? Oh eling selama urip. Nah, karena objek ini juga merasakan, maka dibatal pisan Mbak Imam. Nah ngono wudumu ya batal pisan. Kena apa? Lah kok ya kroso kira-kira gitu, Pak. Saniki ilmu ngeten iki pun mati. Ora mati piye sing NU sing biasa wiridan ngono nak mbok waca ping sakmene iku rezekimu jembar. Waca sakmene tolak santet, tolak bala. Dadi sing gedeng darani bid'ah, sing maca jebule mok tolak bala. Akhire wong alim kados kula tersingkir kan. Gak duwe fun kan. Untung ana wong bingung-bingung kok sampean ngaji ngene gitu. Lumayan go kegiatan nerangno. Dadi asline kula ya santai. Muatekno wong ngene. Apa meneh wiridan Yasin ping 41 wis masyhur tenan. Perwamat tenan jan wong sing maca Yasin piro? 41. Kowe kudu kalah keramat sing maca 41. Kalau di kanca wiridane Yasin 41 niku hari terakhir ini berapa tahun maca iku. Niku langsung lawange kebuka iso mlaku tok wali songo. Fi saatin wah. Mulane cara kula wong Islam kudu yakin mlebu swarga. Senajan to ben rokok sik. Saya berkali-kali bilang kita pun nuruti khawatir. Sebenarnya sholat kita potensi gak diterima Allah karena ada ikhlas. Puasa kita juga gitu. Tapi masalahnya kubu sebelah darani siapapun mati itu masuk swarga. Lah nek kalah iklan iso kalah. Lan aku kampanye paling gampang ngaji swarga, ngaji ra paham yo swarga, go kitab ngalor ngidul yo swarga, modus gaya-gayanan yo swarga. Ngaji mergo mangkel bojo yo swarga. Ngaji nglalekno utang yo swarga. Oh, kubu sebelah wis swarga terus mosok kene sing iman kak. Swarga. Soal akhir ki mlebu neraka tak gandani wis enteni sik sabar. Dawuh Nabi Ibrahim itu wong kudu menikmati sesuatu sing mboten napa haram.
Jajal misalnya ono santri mangan terong, lu muji terong kok kayak muji ning hotel bintang 5. Wah, terong ki enak, tempene enak. Lu itu kan luar biasa muji sesuatu yang tidak haram. Ketika orang lain untuk nikmati urip ngenteni ning hotel, kadang ngenteni kumpul wong macem-macem. Kita mau cukup terong. Jadi pokoknya walhasil ku nikmati sebagai perlawanan terhadap nafsu kita ingin haram. Kue wis cukup ambek barang sing halal. Iku luar biasa. Mulane ngaji ben sampean roman rata-rata ki Indonesia ketemu kancane ya guyon. Itu tidak sekedar guyon, melatih kenikmatan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dawuh Nabi Ibrahim, wong sing duwe akal melakukan 3 hal. Yang terakhir ngendikane waladzatun fi ghairi muharramin. Dia harus menikmati sesuatu. Nabi pernah mengatakan, kamu harus sholat kalau bisa sholat sebelum sholat subuh. Fadilahnya sholat sebelum subuh itu lebih baik dibanding dunia dan isinya. Itu nak wong koyok kue mesti ra paham, tak jamin ra paham. Maksudnya piye? Ya iman tapi ra paham. Lah saiki tak paham no maksudnya Nabi. Kue kenal Ruki, kenal Mustafa ora ono gunane, tapi nak sujud iku ono gunane. Sampeyan ning akhirat yo iku sing luwih apik timbang donya saiki. Ojo kok terus aku nak wis sholat sedurunge subuh terus duwe kapitalis tak wae lah. Nah, kowe nak wis ngono iku matilah. Iku insyaallah mlebu swarga. Lane kan akan malaikat bacaan ayat. Saya sering motivasi santri yang hafalkan Quran 10 tahun enggak hafal-hafal. Nanti kalau ketemu Allah tetap keren. Pernah hafalkan kitab saya, pernah Gusti, hafal tidak. Tapi kan keren, pernah menghafalkan. Daripada sampai ditanya, pernah menghafalkan Quran tidak. Kok hafal lagu dangdut? Nah itu poseng sama jawabnya. Tapi kalau santri saya pernah menghafalkan, pernah Gusti. Di mana di Gus hafal enggak? Beda saja enggak. Tapi saya mencintai kitab engkau dan bukti cinta saya tak hafalkan. Cuma nasib tidak membiak saya Gusti, kan masih lumayan itu. Daripada ditanya, pernah ngapalkan Quran? Tidak Gusti. Jebule apal lagu dangdut, yang ibu-ibu apal harga cabai, naik turunnya harga berapa. Ini harga sembako hafal, tapi kalau Quran tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Ukuran wong menang adalah orang mudah didikte oleh sekelilingnya. Nabi nanti ngedikan, pemenang laisa syadidu bisur'ah, wong jaduk ora kok sing nak gelut menangan. Tapi apa walakin man yamliku nafsahu indal ghadab, tapi orang yang bisa mengendalikan emosi. Jadi kena diamuk bojo, diamuk wong, dianggapnya latihan. Latihan jadi pengendali apa? Emosi. Nah anak kowe latihan misalnya sedina bojo ngamuk ping 3 ping setahun, wah lulus kan wis. Tapi sama ini kan malah mbok lawan. Jadi akhirnya naik kan, wong lanang maco, jebule diamuk bojo nglawan. Ya kan gawe musuh yang tidak seimbang. Cara tinju serasa, golek musuh kok sing ra imbang serasa. Jadi anggap aja setiap hidup latihan ngono. Sesuai kan gue keren, no? Keren. Wahad ka ing panjenengan wiri saliyane ingsun. Ya Allah, sungguh saya sangat susah. Karena engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Sampai ngenes gak? Misalnya ada orang melihat saya itu marhafid, kemudian tidak tahu kalau beliau orang alim. Sampai sebagai muridnya ngenes gak? Ngenes kan? Ada orang memperlakukan Mbah Mun tidak tahu kalau beliau seorang alim alama. Kita sebagai santrinya ngenes gak? Ngenes. Nah ini Allah yang Tuhan, kemudian orang tidak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan, bahkan nyebut saja tidak mau. Itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim. Kalau kita kan tersiksa mergo ora duwe, ora payu rabi, sing wis payu rabi ra iso wayo, ya gitu. Macam-macam kesalahan. Itu jadi apa jadi wali itu sudah berat karena orientasinya enggak tentang Allah tapi tentang diri sendiri. Ada sing susah proposal ragu ya Mas Angga. Macam-macam. Saya tak bedai sampean. Kue duwe omah nyugati mangan tamu. Separuh tamu yakin kue apian, mangan mbek guyon, rileks, santai. Separuh tamu saking sopane mangan timik-timik rawani omong. Kira-kira kue seneng ndi? Seneng sing happy kan? Lah Allah ning para kawulane iku seneng sing happy, kulu wasrobu. Wis kena mangan sing enak. Sing nyaman. Mau sing digedingi pangeran namung maksiat. Mulane kene donya sing seneng kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu sing seneng. Kamu ndak sopan kan ketika ditawani mangan soibul bed mangan ambek ora seneng. Tentu soibul bed luwih seneng nak mangan mulahab happy.
Iku torikoe para wali-wali abdal. Dadi senengane seneng. Ya delalah bapak kula nggih seneng guyon, kula seneng. Saya itu tidak sombong, saya itu mulai nikah sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri. Sama istri saya itu sering bilang gini, Gus kali-kali kalau saya ngamuk itu diwales, dilawan, supaya saya punya musuh katanya. Betul ya? Ya saya bilang gini, Allah itu maha baik sama saya. Ketika harmonis, ganjaran saya ya lewat harmonis itu, sehingga saya ngasih uang, menyenangkan Anda. Ketika Anda marah, ganjaran saya lewat sabar. Ya sudah, itu semuanya baik. Kalau kamu marah, saya tidak dapat pahala. Makanya kalau kamu marah tak dengerin. Ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar, kata saya. Justru kalau pas rukun itu untuk dapat pahala harus nyervis, jajak nukokno kelambi mahal, katanya. Boros itu pahala yang boros, katanya. Tapi kalau kamu marah, ini pahala paling murah, nggak usah biaya, dapat apa? Pahala. Nabi Musa niku dinggo bandingan tiyang Yahudi ngelawan Nabi Islam rupane Nabi Muhammad. Sampai kaifiyae tobat wae wong Yahudi luwih bangga mergo tobat wong Yahudi dhisik membunuh awake, tobaté Kanjeng Nabi umate muk trimo napa? Istighfar. Mulane sampean sing syukur, piye-piye tobaté kita namung napa? Istighfar. Mulane tobat itu kudu syukur, aja tobat tok. Wong ngaji teng putih-putih cerita, kowe tobat eling dosa tok malah dosa. Mun ngandel kula. Piye-piye kowe iku mau nyesali kesalahan. Padahal faktane Allah ya maringi kowe kebaikan. Misalnya esuk ruhin delok cawe wedok atau delok rondo jam 8. Tapi esuk kan ya salat subuh, salat zuhur, salat asar. Lah setan ini berusaha ngelingno ruhin mau dosane tok sampai lali syukur. Padahal tadi pagi ada prestasi kebaikan ya subuh, ya zuhur, ya asar. Mulane dawuh Abu Hasan As-Sadzali, pintere setan wong soleh dipermalukan kon eling dosane tok. Mane kula suwun jenengan sing syukur wis utangmu akeh lah, bojo wani kowe lah. Anak ra nurut kowe lah, wis bayangno urip paling pahit, anak ra nurut, bojo wani, tangga ra seneng, wis santekno. Tetep kowe kudu sing seneng, piye-piye baru kowe urip ngerti kudoe Allah, termasuk kudroh ngeblesno kowe, tetep ero. Wis sebete kero. Kudrohe Allah termasuk kudroh ngeblesno. Matur nuwun Gusti Mas, kula ables, kula ngertos niku kersane. Sementing kula kepengin nyamun krono sentimene jenengan. Ada hikmah yang tersembunyi. Sing ngomong dhewe ngono ae kok wali dhewe. Sesuk apa? Wali dhewe. Mergo di antara syarat wali iku wong iku ya tanazzalul amru bainana kita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'.